Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Karimatul Akidah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Nah, dalam pertemuan kali ini kita kelompok 5 akan membahas materi dengan judul model pembelajaran jaring laba-laba atau Weber. Sebelum kita meranjak ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya yang bernama Firda Roihatu Tamamah dengan NIM 2318103. Yang kedua Karimatul Akidah dengan NIM 2318110. Yang ketiga ada Muhammad Purnama Siddiq dengan NIM 23112. Yang keempat ada Dewi Naila Karisma dengan NIM 2318120. Yang terakhir ada Ditya Damayanti dengan NIM 2318122. Selamat menyaksikan materi dari kelompok 5. Dari pokok-pokok pembahasan kelompok 5 yaitu pengertian model pembelajaran Weber atau jaring laba-laba. Yang kedua, ada karakteristik dalam model pembelajaran Weber. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Weber. Yang keempat, ada langkah dalam model pembelajaran Weber. Yang terakhir, ada contoh penerapan menggunakan model pembelajaran Weber. Pengertian model pembelajaran terpadu jaring laba-laba atau web. Nah, dapat kita artikan bahwa model pembelajaran terpadu jaring laba-laba atau web itu sebagai salah satu macam model pembelajaran terpadu dengan menggunakan pendekatan tematik. Pada pengembangannya, pendekatan ini diawali dengan penentuan sebuah tema terlebih dahulu. Nah, seorang guru dapat menentukan tema dengan cara bernegosiasi dengan siswa ataupun dengan berdiskusi sesama guru. Setelah tema disepakati, maka dibuatlah sub-sub tema dengan tidak meninggalkan kaitannya di dalam mata pelajaran itu sendiri. Kemudian sebelum penentuan tema, seorang guru juga harus tahu ataupun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebelum penentuan tema kita harus mengetahui kebutuhan dari peserta didik itu sendiri dan harus sesuai dengan perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian kita juga harus memperhatikan kejadian-kejadian penting di sekitar lingkungan dari peserta didik itu sendiri. Diharapkan melalui tema ini, seorang siswa atau peserta didik dapat memahami materi secara menyeluruh sehingga dapat menambah wawasan ataupun menjadikan wawasan peserta didik itu lebih luas dan lebih bermakna. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data karakteristik model pembelajaran web. Model jaring laba-laba, pengembangan pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan cara bernegosiasi dengan siswa atau diskusi dengan guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi. Memiliki beberapa karakteristik, sebagaimana yang pertama, berpusat pada siswa. Pendekatan ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.
Yang ketiga, pemisah mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema paling berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah mereka. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dalam melakukan penilaian atau evaluasi, guru memberikan penilaian sesuai dengan karakteristiknya, minat dan bakat setiap siswa, karena pada hakikatnya setiap peserta didik mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada materi kelebihan dari model jaring laba-laba atau Webert, yaitu yang pertama ada penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, ada memudahkan perencanaan. Yang keempat, ada pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Yang terakhir, ada memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Selain kelebihan yang dimiliki model pembelajaran Webert, ada juga kekurangan dalam pembelajaran tersebut, yaitu sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, ada dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang selanjutnya ada langkah model pembelajaran Webert, yaitu yang pertama, menentukan tema. Tema bisa diperoleh dari hasil diskusi antar pendidik, diskusi dengan peserta didik, atau berdasarkan ketetapan sekolah atau dengan ketentuan yang lainnya. Yang kedua, menentukan tujuan atau kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat dicapai melalui tema yang dipilih. Misalnya, apabila tema cuaca yang dipilih, maka pendidik perlu memikirkan apa yang dapat membantu peserta didik dalam tema tersebut. Nah, yang ketiga ada memilih kegiatan awal untuk memperkenalkan tema secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar peserta didik memiliki pengetahuan awal yang akan meningkatkan rasa ingin tahu mereka, sehingga peserta didik terdorong untuk mengajukan banyak pertanyaan terhadap materi yang sedang dibahas. Yang keempat, ada mendesain pembelajaran dan kegiatan yang dapat mengkaitkan tema dengan kompetensi, yaitu kompetensinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, ada menghubungkan semua kegiatan yang telah dilakukan agar peserta didik dapat melihat dari berbagai aspek sehingga memperoleh pemahaman yang baik. Yang terakhir, ada kegiatan yang dilakukan. Contoh penerapan menggunakan model pembelajaran web. Pembelajaran terpadu model web dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh, tema yang ditentukan adalah lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-subtema yang ada pada beberapa mata pelajaran, yaitu misalnya pertama ada IPA,
kedua matematika, ketiga PKN, dan keempat bahasa Indonesia. Yang pertama IPA dengan subtema mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, energi cahaya kita manfaatkan sebagai penerangan saat kita belajar. Yang kedua ada matematika dengan subtema mengenal bangun datar. Siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar. Misalnya, ban sepeda kita berbentuk lingkaran, buku tulis berbentuk persegi, penggaris berbentuk persegi panjang. Yang ketiga PKN dengan subtema tenggang rasa atau kedisiplinan. Siswa diajarkan tentang bagaimana cara manusia bersikap dan bertingkah laku sebagai makhluk hidup sosial. Yang keempat ada bahasa Indonesia dengan subtema membuat ringkasan. Siswa menceritakan dengan kata-katanya sendiri tentang bentuk-bentuk energi dan bentuk bangun datar yang kita jumpai di lingkungan sekitar. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 5. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.